Target Nova Arianto usai Timnas U17 Indonesia. Satu grup dengan Brasil di Piala Dunia U17 2025. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mempunyai target di turnamen tersebut. Piala Dunia U17 2025 rencananya akan berlangsung pada 3-27 November 2024 di Qatar. Turnamen ini diikuti oleh 48 negara. Ia mengatakan bahwa optimis dan ingin membawa Timnas U17 Indonesia mempunyai mental kuat untuk berjuang di Piala Dunia U17 2025. Bersyukur bisa menghadiri momen drawing Piala Dunia U17 2025. Kita semua bisa melihat kita satu grup bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Pastinya bukan grup yang mudah, karena semua mempunyai kualitas yang baik, terutama Brasil yang menjadi lawan yang paling diwaspadai, kata Nova Arianto. Brasil merupakan tim kedua paling banyak meraih juara Piala Dunia U17 dengan koleksi 4 gelar. Di atasnya masih ada Nigeria dengan torehan 5 gelar. Untuk Honduras dan Zambia ini menjadi momen perdana bagi mereka berlaga di ajang bergengsi tersebut. Saya berharap pemain tetap mempunyai mental yang kuat karena selama 90 menit di sepak bola semua bisa terjadi. Kami berharap bisa lolos babak selanjutnya dengan minimal meraih peringkat ketiga terbaik di grup H, tambah Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 seusai masuk ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Saat itu, Garuda Muda menjadi juara grup C dengan menyapu bersih 3 kemenangan. Mohon doa dari semua pendukung dan supporter Timnas Indonesia agar persiapan yang akan kami lakukan ke depan bisa berjalan maksimal. Semoga kita bisa memberikan performa terbaik di Piala Dunia U17 2025, ungkap Nova Arianto. Legenda Manchester United berdoa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia mendapatkan sorotan positif dari berbagai pihak, termasuk dari mantan bek tangguh Manchester United, Wes Brown. Sosok yang pernah menjadi bagian penting dari pertahanan setan merah tersebut menilai Patrick Kluivert sebagai figur luar biasa, baik saat masih aktif bermain maupun setelah memasuki dunia kepelatihan. Wes Brown yang kini berusia 45 tahun mengungkapkan kenangan masa lalu saat dirinya harus berhadapan langsung dengan Kluivert di atas lapangan hijau. Menurut catatan Transfermarkt, Brown dan Kluivert tercatat 4 kali bertemu dalam pertandingan resmi. Patrick Kluivert? Pertama-tama, dahulu dia adalah pemain yang sangat hebat. Saya pernah melawan dia beberapa kali, kata Wes Brown. Namun setelah kekalahan tersebut, 3 pertemuan selanjutnya lebih berpihak kepada Wes Brown yang kala itu memperkuat Manchester United. Ketiganya berlangsung di kompetisi domestik Inggris saat Kluivert bermain untuk Newcastle United pada musim 2004-2005. Kini, keduanya meniti jalan yang berbeda namun tetap berada dalam dunia sepak bola. Kluivert resmi diangkat menjadi pelatih tim nasional Indonesia pada Januari 2025 dan langsung mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Sebagai figur yang pernah mengenal Kluivert dari dekat, baik di atas lapangan maupun setelah pensiun, Wes Brown menyampaikan harapannya agar sang pelatih mampu membawa tim nasional Indonesia mencapai prestasi terbaik. Menurut Brown, Kluivert memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk menangani tim nasional dan layak mendapatkan kesempatan besar ini. Lalu, setelah pensiun, saya masih melihat dia lagi orang yang baik. Saya tahu bahwa dia adalah pelatih timnas Indonesia. Saya berharap dia bisa menjalaninya dengan baik. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kata Wes Brown. Sebagai tambahan informasi, Patrick Kluivert adalah mantan striker top Eropa yang pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan FC Barcelona.
Ia dikenal sebagai penyerang cerdas dengan naluri mencetak gol tinggi. Setelah pensiun, Kluivert terjun ke dunia kepelatihan dan sempat menjadi bagian dari staf pelatih di PSG serta Barcelona sebelum akhirnya menerima tantangan melatih tim nasional Indonesia. Kata Erick Thohir soal Timnas U17 Indonesia, satu grup dengan Brasil di Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir menilai bahwa Timnas U17 Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih unggul. Apalagi tim Merah Putih dipastikan bergabung dalam grup H bersama Brasil. Sebagaimana diketahui, Brasil merupakan juara Piala Amerika Selatan U17 tahun ini. Oleh karena itu, ia menilai bahwa ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa buat para pemain Timnas U17 Indonesia selama fase grup. Pasalnya, Zahabi Goli dan kawan-kawan bisa mendapatkan pengalaman bagus dengan menghadapi tim yang lebih kuat. Dengan menghadapi lawan yang lebih kuat, Timnas U17 Indonesia, ia percaya para pemain akan semakin berkembang. Orang nomor 1 di PSSI itu menilai bahwa ini bakal bisa membantu perkembangan pemain muda Indonesia. Ini benar-benar kesempatan yang menantang karena Brasil pernah 4 kali juara dunia U17, terakhir tahun 2019, serta 14 kali juara CONMEBOL U17 dengan gelar terbaru tahun ini, ujar Erick Thohir. Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia akan melawan Brasil yang diketahui telah tampil di Piala Dunia U17 sebanyak 19 kali. Sementara untuk Honduras diketahui telah tampil dalam ajang 2 tahunan ini sebanyak 6 kali. Sedangkan untuk Zambia diketahui bakal menjadi debutan di Piala Dunia U17 2025. Untuk Timnas U17 Indonesia ini menjadi tahun kedua setelah sebelumnya edisi 2023 mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Oleh karena itu, Erick Thohir menilai bahwa ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Apalagi memiliki kesempatan melawan Brasil yang memang diketahui memiliki banyak legenda sepak bola dunia. Untuk itu, ini akan menjadi atmosfer yang luar biasa juga. Melawan negara legenda sepak bola dunia tentunya menjadi pengalaman luar biasa bagi Garuda Muda, kata Erick Thohir. Mereka akan merasakan atmosfer pertandingan kelas dunia sejak dini, dan kami berharap pengalaman ini membangun mental serta kualitas permainan mereka ke level yang lebih baik, tuturnya. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir juga meminta pelatih Nova Arianto dan para pemain menyiapkan diri dengan maksimal. Laga menghadapi Brasil serta tim dunia di Piala Dunia U17 itu tak sekadar ujian, tetapi juga kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia telah berada di jalur yang seharusnya untuk berkembang lebih jauh. Fix tidak ada pemain Timnas Indonesia di ASEAN All Stars lawan Manchester United. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sebelumnya ada 2 pemain Timnas Indonesia yang dipercaya untuk memperkuat tim Asia Tenggara itu. Kedua pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Muhammad Ferrari kabarnya tidak dilepas oleh Persija Jakarta karena fokus ke pertandingan Liga 1 2024-2025. Kini, Muhammad Ferrari sudah tidak punya klub usai dilepas oleh Persija. Kemungkinan besar pemain asal Jakarta itu tidak akan datang ke Malaysia. Persija tampaknya menyerahkan semua keputusannya kepada Muhammad Ferrari yang bukan lagi berstatus pemainnya. Lagi pula, Muhammad Ferrari baru saja sembuh dari cedera. Ditakuti, cedera yang menimpa Muhammad Ferrari kambuh dan merugikan karier ke depannya. Selanjutnya, Asnawi Mangkualam yang tidak akan membela ASEAN All Stars melawan Manchester United. Klub Asnawi Mangkualam, Port FC, sudah mengumumkan itu di media sosial. Port FC memastikan bahwa Asnawi Mangkualam harus membela Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali.
Adapun TC itu digelar pada 26 sampai 31 Mei 2025 di Bali United Training Ground, Gianyar, Bali. TC itu sebagai persiapan timnas Indonesia yang akan menjalani pertandingan melawan Cina dan Jepang. Duel grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Asnawi Mangku Alam telah dipanggil ke Timnas Indonesia yang akan menghadapi pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni, tulis Port FC. Tak hanya Asnawi Mangku Alam, Port FC juga tidak melepas Pieradon Chamrasami ke ASEAN All Stars. Sebab Kapten Port FC itu baru saja menemani istrinya yang melahirkan anak pertamanya. Dua pemain Pieradol dan Asnawi mengundurkan diri dari tim ASEAN All Stars, tulis Port FC. Meski begitu, ada dua pemain Port FC yang akan membela ASEAN All Stars, yakni Woracit Kanit Sribampen dan Irfan Fandi. Kami ingin semua penggemar sepak bola Thailand dan pendukung Port FC untuk terus mendukung para pemain kami, tulis Port FC. Stefano Lillipali tentang TC Timnas Indonesia di Bali dan bicara dengan rekan Patrick Kluivert. Ini untuk pertama kalinya di era Patrick Kluivert, Stefano Lillipali kembali ke tim Merah Putih. Berusia 35 tahun, Stefano Lillipali menjadi pemain tertua di Timnas Indonesia. Kini, ia akan menjalani pemusatan latihan TC bersama Timnas Indonesia di Bali. TC itu akan digelar pada 26 sampai 31 Mei 2025 di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Stefano Lillipali sangat senang Timnas Indonesia bisa berlatih di Bali. Hal ini dikarenakan Stefano Lillipali sempat membela Bali United. Mantan pemain Persija Jakarta itu pernah memperkuat Serdadu Tridatu dari 2017 sampai 2022 sebelum akhirnya pindah ke Borneo FC. Timnas Indonesia menjalani TC di Bali sebagai persiapan untuk menghadapi Cina dan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Bali seperti rumah kedua bagi saya, kata Stefano Lillipali dilansir dari YouTube Timnas Indonesia. Stefano Lillipali menilai banyak lapangan bagus di Bali. Mendengar kabar Timnas Indonesia TC di Bali, ia senang. Sangat bagus kami bisa TC di sini karena suasananya enak, ucap Stefano Lillipali. Sebelum bergabung ke Timnas Indonesia, Stefano Lillipali sempat bertemu dua asisten pelatih Patrick Kluivert, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Mereka bertemu saat Borneo FC menjalani laga tandang melawan Malut United. Sayangnya, Stefano Lillipali tidak bisa bermain karena mengalami cedera. Ia hanya berbincang-bincang saja kepada rekan Patrick Kluivert itu. Alex Pastoor dan Denny Lanzat datang ke pertandingan itu untuk memantau beberapa pemain. Terbukti selain Stefano Lillipali ada dua pemain Malut United yakni Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Saya belum bertemu Coach Patrick Kluivert. Kemarin saat Borneo FC melawan Malut United hanya bertemu Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Saat itu saya tidak main karena cedera, kata Stefano Lillipali. Hanya satu pemain yang sudah debut Liga 1, Nova Arianto. Cari lagi pemain diaspora. Tak banyak perkembangan sejak Timnas U17 Indonesia terakhir kali tampil di Piala Asia U17 2025 lalu. Garuda Muda tampil mengejutkan di Piala Asia U17 di Cina tersebut sebagai juara grup C di atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Sayangnya Putu Panji DKK mengalami pukulan telak pada laga pertama fase gugur menghadapi Korea Utara. Korea Utara berhasil membungkam anak didik Nova Arianto dengan skor 6-0, menandakan jurang perbedaan kualitas kedua tim. Turnamen tersebut digelar pada April lalu, dan sejak saat itu, para pemain Timnas U17 dikembalikan ke klub. Dalam kurun April-Mei, terdapat 6 pekan Liga 1 yang seharusnya bisa menjadi jendela kesempatan bagi pemain untuk memburu pengalaman.
Klub-klub Liga 1 juga semestinya mau memberi debut bagi para pemain tersebut, terutama jika sudah tak berkepentingan di sisa musim. Meski begitu, setelah Liga 1 rampung, hanya ada satu pemain yang memenangi debut profesional. Dia adalah pemain terbaik Asian Cup U16 2024 milik Persija Jakarta, Zahabi Goli. Goli bahkan kini mengumpulkan 2 penampilan bersama Persija, yaitu sebagai pengganti pada laga kontra PSS dan Madura United. Eksposur di Liga 1 akan membuat pemain kelahiran Bekasi itu menampung pengalaman lebih banyak dibanding pemain seusianya. Jumlah satu pemain profesional dalam skuad Garuda Muda tidaklah cukup. Masih ada sisa 4 bulan dalam kurun Agustus-November bagi anggota skuad Garuda Muda untuk memenangi debut Liga 1. Pelatih Nova Arianto bisa menyuntikkan kualitas dan pengalaman dengan pemain diaspora yang saat ini hanya ada satu, yaitu Matthew Baker. Pemain Melbourne City itu menjadi perbedaan di babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 saat mencetak gol kemenangan ke gawang Kuwait. Piala Dunia U17 di depan mata, Nova berniat menambah jumlah pemain diaspora. Kami akan cari opsinya nanti setelah melihat apa yang harus dievaluasi, kata Nova Arianto. Seleksi pemain pasti ada. Kami juga ada opsi menambah pemain diaspora yang mungkin kami coba, tutup Nova Arianto. Sebagai pengingat, ada 2 pemain diaspora Indonesia di Piala Dunia U17 2023 silam, yaitu Welber Jardim dan Amar Berkic. Piala Dunia U17 2025. Potensi timnas U17 Brasil punya pemain yang sudah dibeli Chelsea dan Man City. Timnas U17 Indonesia akhirnya mengetahui siapa musuh di Piala Dunia U17 2025. Drawing fase grup baru saja dilakukan oleh FIFA di negara tuan rumah, Qatar. Garuda Muda lolos ke ajang terbesar dunia berkat capaian 8 besar di Piala Asia U17 2025. Zahabi Goli, DKK bakal berlaga di Piala Dunia U17 untuk pertama kali lolos dari jalur kualifikasi, bukan tuan rumah. Dalam drawing semalam, Indonesia ditempatkan di grup H bersama Brasil, Honduras, Amerika Utara, dan Zambia, Afrika. Brasil lolos sebagai juara kejuaraan Amerika Selatan 2025, di samping timnas seniornya merupakan juara Piala Dunia 5 kali. Kekuatan timnas U17 Brasil angkatan ini bertumpu pada pemain seperti Juan Pablo dan Kayke Santos. Untuk mengetahui gambaran potensi Brasil, fans Indonesia cukup melihat kiprah mereka di Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Saat itu, Selecao memang hanya selesai di babak perempat final akibat dikalahkan Argentina dengan skor 0-3. Meski begitu, skuad Brasil tersebut memiliki sejumlah pemain yang dianggap terbaik di dunia hingga klub besar tak ragu merogoh kocek. Contoh terbaik yaitu bek Vitor Reis dan winger Estevão Willian yang saat bermain di Indonesia masih bersama Palmeiras. Belum genap 2 tahun sejak Piala Dunia U17 2023, Reis dan Estevão sudah direkrut Manchester City dan Chelsea. Reis dibeli dengan harga 29,6 juta pounds, sekitar 650 miliar oleh City pada bursa transfer Januari lalu. Pemain kelahiran 12 Januari 2006 diboyong bersamaan dengan Abdulkadir Kusanov sebagai upaya peremajaan skuad asuhan Pep Guardiola. Ia pun sudah mencatatkan debut Premier League saat City mengalahkan Leicester City pada 2 April lalu. Adapun Estevão merupakan wonderkid berikutnya yang dikumpulkan Todd Boehly di Chelsea. Ia dibeli dengan harga uang muka 34 juta euro dan 23 juta euro tambahan berbasis performa yang berarti total 57 juta euro, sekitar 1,05 triliun. Melihat potensi Brasil tersebut, pelatih Nova Arianto mengakui mereka adalah tim terkuat. Bersyukur bisa menghadiri momen drawing hari ini, tulis Nova di Instagram. Dan kita semua bisa melihat kita satu grup bersama Brazil, Honduras, dan Zambia, pastinya bukan grup yang mudah karena semua mempunyai kualitas yang baik. Terutama Brazil yang menjadi lawan yang paling diwaspadai di grup ini, tandasnya.
Resmi Komisi 10 DPR RI kabulkan permohonan naturalisasi 4 pemain keturunan untuk Timnas Putri Indonesia. Komisi 10 DPR RI resmi kabulkan permohonan naturalisasi 4 pemain keturunan untuk membela Timnas Putri Indonesia. Keempat pesepak bola putri ialah Felicia Victoria De Zeeuw, Iris Joska De Roo, Isa Gusje Wops, dan Emily Julia Frederica Nahon. Kesepakatan itu tertuang dalam catatan kesimpulan rapat kerja Raker Komisi 10 DPR RI bersama Wamenpora Taufik Hidayat dan Ketua PSSI Erick Thohir. Raker digelar di ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Felicia Victoria De Zeeuw, Iris Joska De Roo, Isa Gusje Wops, dan Emily Julia Frederica Nahon, kata Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Jaifudian saat membacakan catatan kesimpulan. Hetifah mengatakan hasil rapat ini akan berlanjut ke pengambilan kesepakatan oleh DPR RI pada rapat paripurna. Rapat itu dijadwalkan berlangsung besok, Selasa, 27 Mei 2025. Hasil rapat kerja kali ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI esok, 27 Mei 2025 untuk diambil keputusan, tutur Hetifah. Legislator Partai Golkar ini mengatakan, Komisi 10 DPR RI, Pemerintah dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan UU yang berlaku. Apakah catatan kesimpulan ini bisa disetujui? Tanya Hetifah yang langsung disambut seruan setuju dari para peserta rapat Kulon 2. Erick menyampaikan bahwa PSSI ingin membangun sepak bola tanpa ada perbedaan antara kaum pria dengan wanita. Kini, kekuatan pun turut dibangun untuk Timnas Putri Indonesia yang memiliki sederet agenda penting ke depan. Karena itu, ketika sepak bola wanita kita mati suri beberapa tahun yang lalu, kita 2 tahun terakhir terus punya komitmen bangun prestasi sepak bola wanita sama dengan pria, kata Erick di ruang rapat Komisi 10 DPR. Meskipun pada tahun kemarin, Timnas Putri Indonesia telah berhasil menjuarai di tingkat Asia Tenggara, Erick memandang PSSI harus tetap memperkuat tim. Dia berharap kiprah manis Garuda Pertiwi berlanjut ke ajang-ajang lainnya. Tahun ini, kita diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kejuaraan Asian Cup 2026 sebagai kualifikasi untuk Asia, dan ini akan diadakan tanggal 28 Juni hingga 5 Juli, ujar Erick Thohir. Di ajang tersebut, Indonesia akan tampil satu grup bersama Taiwan, Kirgistan, dan Pakistan. Jika mampu keluar sebagai juara grup, Timnas Putri Indonesia pertama kalinya masuk ke kejuaraan Asia. Jiang Shenglong absen, Timnas Cina terancam, skuad Garuda siap menangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil pemeriksaan MRI dan CT scan di Rumah Sakit Internasional Shanghai Jiahui menunjukkan adanya kebocoran cairan dan kelebihan cairan di ginjal kiri. Sehingga pemain berpostur 193 cm ini harus menjalani perawatan intensif dan istirahat minimal 2 minggu. Kondisi ini jelas menjadi pukulan berat bagi timnas Cina, mengingat Jiang telah menjadi tulang punggung pertahanan mereka sejak debut, dengan waktu pemulihan yang terbatas dan laga krusial melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno semakin dekat. Jiang juga menjadi sosok yang sulit untuk digantikan, mengingat postur tingginya yang mencapai 193 cm dan kekuatan fisik yang menjadi penentu di sektor pertahanan. Dalam pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia di Qingdao, Jiang tampil penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu kunci kemenangan Cina dengan skor 2-1. Ia bahkan memberikan satu assist penting yang menjadi penentu hasil pertandingan. Tidak hanya itu, Jiang juga dikenal sebagai pemain yang selalu tampil kokoh menghadang serangan cepat lawan, sehingga absennya di laga mendatang jelas akan sangat dirasakan oleh timnas Cina.
Piala Dunia U17 2025. Respons Nova Arianto usai Timnas U17 Indonesia segrup dengan Brasil. Sebagai informasi, Timnas U17 Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur Piala Asia U17 2025. Tepatnya, tim asuhan Nova Arianto berhasil menembus babak perempat final pada ajang yang terlaksana bulan April lalu. Kala itu, Timnas U17 Indonesia keluar sebagai juara grup C dengan raihan sempurna, yakni 9 poin dari 3 laga. Salah satu kejutan yakni ketika Timnas U17 Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Sayang, perjuangan Timnas U17 Indonesia harus terhenti di babak perempat final. Skuad Garuda Asia dikalahkan Korea Utara dengan skor telak 0-6. Sementara itu, drawing grup Piala Dunia U17 2025 telah dilakukan pada Senin, 26 Mei 2025 dini hari. Perlu diketahui, Piala Dunia U17 2025 diikuti sebanyak 48 negara. 48 negara tersebut kemudian dibagi ke dalam 12 grup. Timnas U17 Indonesia kemudian menempati grup H. Lawan yang dihadapi Timnas U17 Indonesia adalah Brasil, Honduras, dan Zambia. Nova Arianto rupanya menghadiri langsung acara drawing tersebut. Hal ini terungkap dari postingan terbaru Nova Arianto di akun Instagram pribadinya. Nova Arianto kemudian menilai Brasil adalah lawan yang patut diwaspadai di grup H. Bersyukur bisa menghadiri momen drawing hari ini. Kita semua bisa melihat kita satu grup bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Pastinya bukan grup yang mudah, karena semua mempunyai kualitas yang baik, terutama Brasil yang menjadi lawan yang paling diwaspadai di grup ini. Tulis Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova Arianto mengungkapkan targetnya di Piala Dunia U17 2025. Pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan ingin membawa Timnas U17 Indonesia lolos dari babak penyisihan grup. Nova Arianto kemudian berharap doa dari masyarakat Indonesia agar Timnas U17 Indonesia diberi kelancaran dalam hal persiapan dan bisa memberikan yang terbaik di Piala Dunia U17 2025. Saya berharap pemain tetap mempunyai mental yang kuat selama 90 menit di sepak bola. Semua bisa terjadi dan kami bisa berharap kami bisa lolos ke babak selanjutnya dengan minimal meraih peringkat ketiga terbaik di grup. Mohon doa dari semua pecinta sepak bola agar persiapan yang akan kami lakukan ke depan bisa berjalan maksimal dan kita memberikan performa terbaik di World Cup Qatar nantinya. Tutupnya, Shane Patinama yakin Timnas Indonesia kalahkan Cina. Lawan Jepang, harus percaya Timnas Indonesia akan bertarung kembali di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni nanti ada 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Pertandingan ini akan sangat krusial bagi misi skuad Garuda lolos ke putaran selanjutnya. Berada di posisi keempat grup C, persaingan masih sangat sengit dan posisi bisa berubah saat Indonesia gagal menambah poin. Shane Patinama menjelaskan bahwa mereka akan datang dengan motivasi tinggi saat melawan Cina. Apalagi, skuad Garuda akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurutnya, skor 2-0 sudah cukup untuk memberikan pernyataan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Skor 2-0 untuk Indonesia melawan China, kata Shane Patinama dilansir dari kanal YouTube Kompas TV. Pemain berusia 26 tahun ini menyadari bahwa poin demi poin akan sangat penting saat ini. Kemenangan atas China wajib mereka kunci untuk mengamankan posisi. Dia menilai bahwa ini adalah misi utama mereka saat tiba di lapangan dan semua pemain harus memperjuangkan hal tersebut. 3 poin akan jadi modal penting sebelum mereka bertandang ke Jepang. Tidak masalah berapapun skornya, jika kita menang ya menang, ujarnya. Shane menambahkan, pertandingan melawan Jepang akan lebih menantang. Menurutnya,
Mencuri kemenangan di markas Samurai Biru bukan hal yang mudah. Namun, ini bukan hal mustahil dan skuad Garuda siap berjuang untuk itu. 6 poin di bulan Juni akan menjaga asa mereka untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tentunya, ini tidak akan mudah dan mereka optimis bisa mencapai posisi tersebut. Kita harus menang melawan China. Jika bisa bermain baik meskipun Jepang terlihat agak sulit. Kita tetap harus yakin, kata Shane.